Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang program Project 4. Menu utama. Syarat konfigurasi IP address pada komputer server dan klien di VMware Workstation 8. DNS server, DHCP server, web server, active server, mail server. Next. Syarat konfigurasi. Pada komputer server dan klien, LAN card harus terpasang. Kayak begini, LAN card. Next. Windows Server 2003, Service Pack 2 dan Microsoft Office 2007 sudah terinstall. Nah, ini sudah terinstall semua. Next. IP address harus disetting terlebih dahulu. Pada komputer server, IP address kita ketik 192.168.0.10. Kemudian di komputer klien, IP addressnya kita tulis 192.168.0.100. Next. Komputer name dan workgroup harus diganti. Di komputer server, komputer name kita ketik SVRW2K3. Kemudian di workgroup kita isi net trip ID. Sedangkan di komputer klien, komputer name kita isi dengan klien 01, di workgroupnya net strip ID. Next. Pada komputer server, tes koneksi dengan cara klik start. Command prompt, pada command prompt ketik ping 192.168.0.100. Ini adalah IP address klien. Jika berhasil, maka akan muncul keterangan seperti di gambar ini. Next. Pada komputer klien, tes koneksi dengan cara klik start. Command prompt, pada command prompt ketik ping 192.168.0.10. Ini adalah IP address server. Jika berhasil, maka akan muncul keterangan seperti di bawah ini. Next. DNS server. DNS server merupakan sistem database yang terdistribusi yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. DNS zone, forward lookup zone, melakukan pemetaan dari nama menuju IP address. Reverse lookup zone melakukan pemetaan instalasi DNS server. DNS server merupakan suatu komponen yang dapat diinstal melalui masuk ke add remove Windows command prompt, networking service, jangan di checklist, detail, checklist pada domain name system DNS. Nah, terus next. Tunggu beberapa menit saat proses sedang berlangsung, klik finish. Proses berlangsung, tunggu dulu, baru kita klik finish di sini. Nah, next. Konfigurasi DNS server. Reverse lookup zone. Klik start, all program, administrative tool, DNS. Administratif. Oke, next. Klik kanan pada reverse lookup zone, new zone, lalu klik next untuk melanjutkan. Next. Pilih primary zone lalu next. Pilih network ID dan isi 192.168.0. Next. Next. Pilih create a new file with this file name. Kemudian pilih do not allow dynamic update. Klik finish. Forward lookup zone
klik kanan pada forward lookup zone, new zone, lalu klik lanjut untuk melanjutkan. Pilih primary zone, lalu next. Masukkan zone name. Next. Pilih create new file with this file. Pilih do not load dynamic update, klik finish. Next. Oke, lanjut DNS servernya. DHCP server. DHCP server Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan dan merupakan sebuah protokol yang menggunakan arsitektur klien atau server. Maka, dalam DHCP terdapat dua pihak yang terlibat. Instalasi DHCP server. DHCP server merupakan suatu komponen yang dapat diinstal melalui masuk ke add, remove Windows command prompt, komponen, networking service, jangan di checklist, detail, checklist pada dynamic host configuration protokol DHCP. Next. Tunggu beberapa menit. Saat proses sedang berlangsung, klik finish. Proses, kemudian klik finish. Konfigurasi DHCP. Pastikan scope pada DHCP server sudah dibuat. Untuk dapat berfungsi sebagai DHCP client, maka pada TCP atau IP properties, pilih option and IP address automatically dan option DNS server address automatically. Next. Kemudian buka command prompt dan ketik ipconfig release, ipconfig renew, ipconfig all untuk memastikan apakah IP address DHCP berubah atau tidak. Ini ya, kita lihatnya. Oke, next. Web server. Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang dikenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser, dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman web dan pada umumnya akan berbentuk dokumen HTML. Okay. Beberapa jenis web server diantaranya adalah Apache Web Server atau The HTTP Web Server, Apache Tomcat, Microsoft Windows Server 2008, IIS, Internet Information Service, Lake HTTPD, Yeos Web Server, Sun Java System Web Server. Next. Instalasi web server. Web server merupakan salah satu komponen Windows Server 2003 yang dapat diinstal melalui masuk ke add, remove Windows Component, application service, jangan di checklist, detail, checklist pada Internet Information Service, IIS. Next. Tunggu beberapa menit saat proses sedang berlangsung, kemudian klik finish. Next. Membuat web server. Untuk menguji web server, kita akan buat HTML kode dengan Notepad, yaitu ketik HTML kode di halaman Notepad, simpan file dengan format HTML di C inet.www.root dengan nama index.html. Next. Tes koneksi. Buka Internet Information Service dari start. Program Administrative Tool, Internet Information Service, IIS Manager. Oke, next. Klik kanan pada default website properties, pilih dokumen, enable default content, break add. Kemudian isi index.html pada add content. FTP server. FTP atau File Transfer Protocol merupakan suatu protokol internet yang berfungsi untuk transfer data
atau menukar file dan data dalam suatu jaringan network, termasuk internet, menggunakan koneksi protokol TCP atau IP. Dalam FTP ada dua hal yang penting, yaitu FTP server, FTP client. Next, instalasi FTP server. Masuk ke Add, Remove Windows Component, Application Service, jangan di checklist, detail checklist. Pada Internet Information Service, IIS, File Transfer Protocol, FTP Service. Next, tunggu beberapa menit saat proses sedang berlangsung, klik Finish. Ini proses, ini finishnya. Next, membuat FTP site, klik Start, Program, Administrative Tool, Internet Information Service, IIS Manager. Next, klik kanan pada FTP site, New FTP site, kemudian klik Next. Next, ini IP address dan isi TCP port FTP site, klik Next untuk melanjutkan. Oke, next. Pilih Do Not Isolate User, masukkan home directory untuk FTP site yang sudah dibuat. Kemudian next. Pilih Do Not Isolate User, masukkan home directory untuk FTP site yang sudah dibuat. Next. Pada tahap Allow the following permission, centang keduanya read and write. Klik Finish untuk menyelesaikan tahap ini. Finish. Next. Buatlah folder di C, Innerpop, FTP root, buka Internet Information Service dari Start, Program, Administrative Tool, Internet Information Service, IIS Manager, klik kanan pada FTP. Browse. Next. Mail server. Mail server merupakan suatu perangkat lunak yang mendistribusikan file atau informasi sebagai balasan atau respon atas permintaan yang dikirim melalui email. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atau email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Next, instalasi mail server. Mail service dapat diinstal dari Windows komponen di Add Remove Program. Ini. Oke, next. Proses instalasi sedang berlangsung. Ini. Proses instalasi selesai. Ini. Next. Membuat mailbox. Klik Start, All Program, Administrative Tool, POP3 Service. Klik kanan pada SVRW2K3 New Domain. Isi nama domain. Next. Membuat mailbox. Klik Start, All Program, Administrative Tool, POP3 Service. Klik kanan pada SVRW2K3 New Domain, isi domain. Next. Klik kanan New Mailbox, buatlah dua akun mailbox untuk domain dan user passwordnya. Next. Konfigurasi mail server. Buka pada sistem operasi yang menggunakan program email seperti Outlook Express OE yang terdapat pada klik Start, All Program, Outlook Express, klik Yes untuk memulai setting email. Next. Isi nama yang akan ditampilkan, isi email address dari admin tersebut. Next. Name dan password. Next. Setelah user kita masuk, klik create mail untuk mengirim pesan email
ke klien. Setelah itu kita masukkan email yang dituju ke klien beserta subjek dan isi pesan tersebut. Kemudian klien menerima pesan dari Windows Server. Ini, oke, next. Begitu juga sebaliknya, klien mengirim pesan ke Windows. Next. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.